Bless the coming and going of the world, and keep the I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build. This is so beautiful when the Berlatar waktu di masa depan, tepatnya pada tahun 10191, di scene awal film, kita akan diperlihatkan sebuah planet gersang yang hanya ada gurun di sana. Planet itu bernama Arrakis. Penduduk yang hidup di sana memiliki mata biru yang indah. Planet Arrakis menjadi perebutan para penguasa karena eksploitasi. Planet ini memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu kaya akan rempah-rempah. Tidak ada kedamaian seperti dahulu di planet ini. Penjajahan terus berlangsung dan terus terjadi di planet ini. Penjajah pertama planet ini adalah Arkonan. Mereka adalah kelompok besar yang datang dan ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi karena mereka serakah, maka perdagangan mereka tidak lagi sehat, memonopoli dan membantai warga sekitar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya bisa diusir dari sana karena adanya dekrit imperial. Scene beralih kepada sebuah tokoh utama, yaitu keluarga Atreides. Dikisahkan seorang anak muda, bernama Paul Atreides, putra dari Duke Leto, sering bermimpi bertemu dengan seorang gadis bermata biru berwajah pilu. Dia juga mempelajari planet Arrakis beserta penduduk aslinya, yaitu suku Fremen. Keesokan harinya, para penguasa atau petinggi antar galaksi berkunjung. Mereka membawa pesan penting yang diperintahkan oleh Kaisar sang penguasa galaksi. Pesan dari Kaisar kepada Atreides untuk mengambil alih kuasa dan membuat aliansi di planet Arrakis. Duke Leto menyetujui hal itu. Setelah persiapan yang matang, Duke Leto membawa pasukannya menuju Arrakis beserta keluarganya termasuk Paul, istri dan para selirnya. Sesampainya mereka di sana, Duke Leto pun langsung turun dan melihat keadaan serta situasi di tempat. Sedangkan, Paul dan Jessica beristirahat di rumah yang barunya. Saat di kediamannya, Jessica mendapat sebuah senjata pisau yang terbuat dari gigi Saihulut dari seorang pelayan bermata biru. Pelayan itu mengatakan bahwa Jessica dan Paul adalah orang yang terpilih, atau mereka sebut sebagai lisan al-gaib. Tanpa mengulur waktu lagi, Duke Leto segera melakukan aliansinya dengan suku Fremen. Hari itu Duke membawa awaknya bersama Paul dan seorang dari suku Fremen untuk melihat proses pemanenan dari rempah-rempah di tempat itu. Namun di saat mereka mengawasi kerja dari pesawat, terdeteksi seekor cacing raksasa menuju ke arahnya. Pekerja harus memindahkan crawler atau alat untuk memanen agar terhindar dari cacing raksasa. Akan tetapi drone yang akan mengangkat crawler itu mengalami malfungsi pada salah satu bagian anchor-nya tidak dapat terkonek. Atas perintah dari Duke Leto, mereka membantu para pekerja yang sedang panik. Awalnya para pekerja ini keras kepala dan tidak mau. Akhirnya pekerja meninggalkan kendaraan pemanen itu dan ikut dengan pesawatnya Duke Leto, dan pekerja berhasil diselamatkan dari cacing raksasa. Sedangkan cacing itu berhasil melahap crawler yang besar dengan mulutnya yang sangat besar. bless the coming and going of him. Sesampainya di kediamannya, Paul menceritakan kepada Jessica tentang apa yang baru saja dia alami. Selain itu Paul bercerita bahwa di sana Paul mendapat penglihatan tentang gadis bermata biru yang selama ini datang kepada mimpinya. Di dalam penglihatan Paul, gadis itu datang memeluk Paul dan tiba-tiba menusuknya dengan pisau. Di sana Paul juga melihat ibunya sedang mengandung, dan ternyata itu adalah sebuah kenyataan. Malam hari, kediaman mereka tiba-tiba diserang oleh penyusup. Duke Leto yang saat itu tidur terbangun dan mendapat serangan obat bius pada punggungnya. Ternyata rencana penyerangan ini telah direncanakan oleh Baron Harkonnen sebelumnya. Dr. Yue yang telah dipercaya oleh Duke Leto ternyata penyusup dan membantu penyerangan kepada Duke Leto. Dia berhasil menonaktifkan perisai pelindung dan membuat pasukan dari Baron bebas menyerang. Dr. Yue terpaksa mengkhianati Duke Leto karena Baron telah menyandera istrinya dan membuatnya terpaksa berkhianat. Dengan disanderanya istrinya itulah Dr. Yue menggunakan Duke Leto untuk membalaskan dendamnya kepada Baron.
pertempuran akhirnya dimenangkan oleh pasukannya Baron. Mereka berhasil menculik Jessica dan Paul, akan tetapi Jessica dan anaknya, yaitu Paul berhasil menaklukkan awak pesawat itu berkat kemampuan hipnotis yang mereka miliki, dan di situ pula Paul melihat sisi lain dari seorang ibu. Sementara itu seorang pengkhianat di hadapan Baron. Dr. Yue membawa Duke Leto kepadanya. Dr. Yue ingin menukar Duke Leto dengan kebebasan istrinya, akan tetapi ekspektasinya yang indah tidak sesuai. Baron tanpa ragu-ragu malah membunuhnya dengan tangannya sendiri, dan matilah si pengkhianat Dr. Yue itu di tempat. Setelah membunuh Dr. Yue, Baron berencana ingin membunuh Duke Leto. Akan tetapi ternyata Duke Leto sudah dibekali racun oleh Dr. Yue sebelumnya. Racun itu terletak pada giginya dan akan meracuni seluruh ruangan hanya dengan sekali gigitan. Dengan kondisinya yang lemas, Duke Leto berhasil meracuni seluruh ruangan itu. Semua orang meninggal di sana, kecuali Baron yang punya cara lain untuk bertahan hidup. Sementara itu Jessica dan Paul sedang bertahan hidup di tengah gurun pasir hanya dengan barang-barang seadanya yang mereka bawa dari pesawat yang menculik mereka sebelumnya. Tak lama setelah itu Duncan yang berkeliling menggunakan pesawat berhasil menemukan mereka berkah sinyal yang mereka kirim. Mereka dibawa ke base camp karena rumah kediaman mereka telah dikuasai oleh pasukannya Baron. Di base camp, Paul bekerja sama dengan para suku Fremen untuk bisa mengalahkan Kaisar. Kaisar sepertinya telah mengetahui ramalan bahwasannya Paul adalah orang yang terpilih. Dan, Imperial ingin membunuh Paul agar ramalan itu tidak terjadi. Sedang asik-asiknya ngopi, tanpa disadari ternyata pasukan dari Baron telah berhasil sampai di tempat itu. Mereka juga menghabisi para penjaga. Duncan dengan keberaniannya mengorbankan diri untuk menjaga Paul dan Jessica dan melawan pasukan yang datang menghampiri mereka. Namun Duncan hanya sendirian, dan pasukan yang datang terlalu banyak, sehingga pasukan berhasil menusuk dan membunuh Duncan di sana. Paul, Jessica dan juga Dr. Kines berhasil meloloskan diri, akan tetapi mereka harus berpisah karena pesawat yang mereka pakai tidak muat untuk 3 orang, dan hanya muat untuk 2 orang. Untuk itu Dr. Kines harus mencari cara lain untuk menyelamatkan diri. Jessica dan Paul pun bergegas mencari dan masuk ke dalam pesawat helikopter itu. Sedangkan Dr. Kines berusaha memanggil cacing raksasa dan berlari ke pos berikutnya, namun belum sempat cacing itu tiba, tiba-tiba dari belakangnya salah seorang prajurit menusuk dari belakang dan membuat luka pada Dr. Kines. Di sisa napas terakhirnya, Dr. Kines sempat memanggil cacing raksasa itu sehingga membuat mereka semua mati terhisap masuk ke dalam pasir. Scene kembali ke Paul dan Jessica, terlihat di hadapan mereka ada badai pasir yang sangat besar. Saat itu mereka sedang dikejar oleh 2 pesawat musuh di belakang, tidak ada pilihan lain, mereka harus memanfaatkan badai untuk menghindar dari kejaran musuh dan terpaksa masuk ke dalam badai pasir. Sempat terpontang-panting karena menghantam badai dan mengalami kerusakan pada beberapa bagian pesawat. Paul dan ibunya akhirnya bisa meloloskan diri dari badai itu dengan selamat. Mereka mendarat di gurun dan bergegas mencari orang-orang Fremen, namun sialnya, seekor cacing raksasa menyadari Paul dan ibunya, akan tetapi sepertinya cacing itu tidak berniat untuk memakannya, maka Paul dan ibunya selamat dari maut. Setelah sampai di suatu tempat, mereka beristirahat di sebuah goa. Di tempat itu, mereka bertemu sekelompok pria. Di sana para pria itu ingin merampas barang yang Paul bawa, akan tetapi mereka sadar kalau Paul adalah anak dari Duke Leto, yaitu orang yang terpilih. Beberapa dari pria itu tidak percaya, dan ingin membuktikan rumor itu memang benar. Berkat bantuan dari ibunya, mereka akhirnya bisa bergabung dengan kelompok itu dan mencari jalan itu mengalahkan pasukan Baron. Di sana pula, Paul bertemu dengan gadis yang selama ini dia mimpikan yang memiliki mata indah berwarna biru. Gadis itu bernama Chenny. Gadis itu menyimpan sebuah pisau bernama Chris Knife, lalu memberikannya kepada Paul sebagai penghormatannya kepada lisan Al-Gaib. Paul pun berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kepercayaan dari para Fremen bahwa dia adalah benar orang yang terpilih. Ia ingin melanjutkan misi ayahnya melakukan aliansi dengan Fremen.
Mereka pun mengajak Paul dan ibunya bergabung bersama dan memulai perjalanan yang panjang. Dan, berakhirlah film ini. Sungguh ending yang membagongkan. Dilihat dari ending yang masih menggantung, sepertinya masih ada sequel selanjutnya dari film ini untuk meneruskan cerita. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini hingga selesai. See you in the next video.